Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa. Saya Cahya Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang akses pendidikan di daerah terpencil. Selamat menyaksikan. Mari kita letakkan konteks masalah ini secara terukur. Indonesia memiliki 62 kabupaten yang secara resmi diklasifikasikan sebagai daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Di kawasan ini, kondisi pendidikannya bukan sekedar kurang baik, ini darurat. Dampaknya sangat terukur dan mengkhawatirkan. Data JPPI tahun 2024 menunjukkan hampir 50% anak di daerah 3T hanya menyelesaikan pendidikan hingga sekolah dasar. Artinya, sebelum mereka mendapatkan pendidikan menengah yang memadai, mereka sudah gugur dari sistem. Kesenjangan ini semakin nyata ketika kita membandingkan rata-rata lama sekolah. Anak pedesaan rata-rata bersekolah 7,2 tahun, sementara anak perkotaan rata-ratanya 10,5 tahun. Tentu saja ini selisih 3 tahun. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah kesenjangan kompetensi dan peluang yang akan membayangi mereka sepanjang hidup. Di Kabupaten Yalimo, Papua, angka putus sekolah SD mencapai 2,40%. 15 kali lipat rata-rata nasional yang hanya 0,16%. Ini bukan anomali, ini adalah cermin sistemik yang butuh respon sistemik pula. Untuk memahami krisis ini secara komprehensif, kita perlu mengidentifikasi akar masalahnya yang ada pada 3 lapisan. Lapisan pertama, kegagalan infrastruktur fisik dan konektivitas. Kondisi geografis yang ekstrim, di mana daerah tersebut merupakan sebuah pegunungan, kepulauan terpencil, serta hutan lebat yang menciptakan isolasi yang tidak hanya fisik tetapi juga informasional. Relawan pendidikan melaporkan anak-anak di Papua, Kalimantan, dan juga NTT menempuh perjalanan 5 hingga 7 km setiap hari untuk tiba di sekolah. Ini bukan kondisi yang mendukung pembelajaran optimal, tetapi ini kondisi yang menguras energi bahkan sebelum buku pelajaran pertama dibuka. Yang kedua, krisis distribusi dan retensi tenaga pendidik. Banyak sekolah di daerah 3T hanya memiliki 1 atau 2 guru yang menggarap ke semua kelas. Permasalahan ini bukan semata kuantitas, melainkan juga ekosistem di mana ketiadaan intensif memadai, keterbatasan akomodasi, dan jarak dari keluarga yang membuat guru berkualitas enggan bertahan bahkan ketika mereka bersedia datang. Dan lapisan ketiga, ketimpangan alokasi dan absorpsi anggaran. Meski 20% APBN diamanatkan untuk pendidikan, penelitian Anam dan Budi Widiono dalam Jurnal Kebijakan Pendidikan per tahun 2025 menegaskan bahwa kebijakan pemerintah masih belum optimal dalam menekan angka putus sekolah di daerah tertinggal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Berbagai intervensi telah dilakukan, dan kita perlu mengevaluasinya secara jujur. Program Guru Penggerak telah melatih puluhan ribu tenaga pendidik, termasuk di wilayah 3T. Tujuannya untuk menjadi pemimpin pembelajaran inovatif. Ini langkah yang patut diapresiasi. Namun, distribusinya masih belum proporsional dengan kebutuhan real di lapangan. Program SM3T dan Indonesia Mengajar membuka jalan bagi sarjana pendidikan untuk mengabdi di daerah terpencil. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di wilayah yang mendapat intervensi. Yang paling baru dan signifikan adalah pada tahun 2025, Kemendikdasmen mengumumkan bahwa distribusi internet satelit untuk 5.681 sekolah di daerah 3T dan panel surya untuk 1.625 sekolah yang selama ini tidak memiliki akses listrik. Ini adalah sebuah respon konkret yang jika diimplementasikan konsisten dapat mengubah sebuah ekosistem belajar secara fundamental. Namun, tetap perlu ditegaskan bahwa teknologi tanpa guru berkualitas adalah alat tanpa pengguna. Infrastruktur tanpa kurikulum yang kontekstual adalah gedung tanpa jiwa. Solusinya harus holistik dan berkelanjutan. Disinilah relevansi kita sebagai calon pendidik yang menjadi paling krusial. Kita bukan sekedar penerima ilmu yang akan mengajar di ruang kelas yang nyaman. Kita adalah generasi yang mewarisi tanggung jawab konstitusional bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Laporan BPS Susenas pada Maret tahun 2024
menunjukkan 89,93% anak yang putus sekolah berasal dari keluarga miskin. Artinya, ketimpangan pendidikan dan ketimpangan ekonomi saling memperkuat dalam siklus yang harus diputus dari dalam, dan pendidikan adalah titik putusnya. Kita yang saat ini sedang dididik untuk menjadi pendidik, memiliki kapasitas unik untuk hadir di titik tersebut, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai profesional yang sadar akan dimensi sosial profesinya. Kami mengajak Anda untuk mengambil 3 langkah konkret. Yang pertama, tingkatkan literasi kebijakan pendidikan Anda. Ikuti perkembangan isu pendidikan, khususnya pada 3T. Baca laporan JPPI, serta ikut diskusi dengan publik. Warga yang terinformasi adalah pengawas kebijakan yang efektif. Yang kedua adalah amplifikasi gerakan yang sudah ada. Dukung Indonesia Mengajar, Sekolah Rimba, dan program beasiswa-beasiswa lainnya. Melalui donasi, relawan, atau sekedar memperluas jangkauan mereka di ruang digital. Yang ketiga yaitu jadikan pengabdian sebagai pilihan profesional yang sah. Program SM3T dan Guru Penggerak membuka jalan bagi Anda untuk berkontribusi secara langsung. 1 tahun pengabdian bisa menjadi investasi perubahan yang melampaui masa jabatan siapapun pejabat yang pernah ada. Konstitusi kita tidak memberikan pengecualian geografis atas hak pendidikan. Maka kita pun tidak boleh memberikan pengecualian pada komitmen kita. Keadilan pendidikan untuk semua sampai ke ujung negeri. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.